Halo Sobat Sipil, apakah kamu sudah paham tentang baja? Apa kamu tahu bedanya baja dengan besi? Apa aja sih sifat-sifat baja? Belum tahu? Mari kita simak video berikut. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini aku Afaf. Lalu ada Diva. Hai. Ini ada Dewi. Hai. Ada Richard. Hai. Dan ada Bintang. Hai. Teman-teman udah nggak asing lagi kan sama yang namanya baja? Baja umumnya digunakan sebagai bahan material konstruksi. Seperti contoh bangunan di belakang. Baja digunakan sebagai kolom, ada baja yang digunakan sebagai balok, dan ada juga baja yang digunakan sebagai rangka atap. Tapi tahukah kamu kalau baja dan besi itu adalah dua material yang berbeda? Dan bagaimana sih konsep merancang struktur dengan material baja yang aman? Nah, akan kami kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tetap fokus ya biar bisa memahami dengan baik. Sebelum kita lebih mendalami tentang baja, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih perbedaan baja dengan besi. Jadi Sobat Sipil, yang biasa disebut besi itu adalah logam murni Fe itu sendiri. Sementara baja adalah campuran antara besi dengan karbon. Kandungan karbon yang terdapat pada baja biasanya sangat kecil, kurang dari 2%. Adanya karbon akan memberikan kekakuan pada baja, sehingga pada umumnya baja lebih kuat dan keras dibandingkan dengan besi. Nah, jika kita ingin mengenal lebih dalam tentang material baja, kita harus mengetahui properti dari baja itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita memperoleh properti-properti baja? Nah, properti-properti baja bisa kita peroleh dengan uji kuat tarik baja di laboratorium. Nah, dalam pengujian tersebut kita bisa memperoleh yang namanya kurva tegangan-regangan baja. Dari kurva tersebut, kita bisa melihat berbagai properti baja, misalnya tegangan leleh, tegangan tarik maksimum, dan tegangan patah. Nah, untuk contohnya kita lihat pada slide berikut. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pada sumbu vertikal terdapat tegangan, yaitu gaya dibagikan dengan luas penampang baja, dan pada sumbu horizontal terdapat regangan, yaitu perubahan panjang baja dibagikan dengan panjang aslinya. Nah, lalu terdapat juga pada kurva tersebut kita lihat tegangan leleh atau yield strength. Tegangan leleh itu adalah tegangan maksimum yang dapat dialami baja sebelum dia terdeformasi atau berubah bentuk secara permanen. Jadi bila sebelum tegangan leleh, maka bila baja mengalami deformasi, misalnya perubahan panjang, maka baja dapat kembali ke panjangnya yang semula. Namun jika melebihi tegangan leleh, maka baja sudah mengalami deformasi secara permanen. Lalu terdapat juga ultimate strength atau tegangan tarik maksimum. Nah, tegangan tarik maksimum itu menandakan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja. Nah, setelah mengalami tegangan maksimum, baja akan mulai mengalami necking, yaitu penampang baja akan mulai mengecil sehingga membentuk bentuk seperti leher. Nah, dapat kita lihat di video pengujian tarik baja nanti. Nah, lalu terdapat juga tegangan fracture atau tegangan patah, di mana baja mengalami patah. Nah, selalu kita dapat juga melihat yang namanya modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan baja pada bagian di mana kurva tegangan-regangan masih linear atau lurus. Nah, atau biasa disebut juga itu adalah pada saat baja masih mengalami deformasi plastis atau deformasi di mana baja masih dapat kembali ke bentuknya semula. Nah, pada umumnya baja memiliki modulus elastisitas sebesar 200.000 megapascal. Nah, sepertinya kita sudah melihat berbagai macam kurva tegangan regangan. Namun agar lebih jelas, ada baiknya kita melihat video pengujian tarik
supaya kita bisa melihat bagaimana properti-properti baja tersebut mempengaruhi deformasi baja. Nah, berikut adalah video uji kuat tarik baja. Nah, di situ kita dapat lihat gaya tarik yang diterapkan pada baja. Nah, lalu ada tegangan dan regangan. Nah, dapat kita lihat tegangan dan regangan saat ini masih berbanding lurus. Maka kita masih berada dalam tahap deformasi plastis. Nah, sekarang baja sudah mengalami leleh. Dapat lihat bahwa penambahan gaya yang kecil memberikan deformasi yang relatif besar. Nah, baja sudah mencapai kuat tarik maksimum dan kita dapat lihat terbentuk sedikit leher, jadi penampangnya itu ada yang mengecil. Nah, semakin jelas terbentuk lehernya itu. Ini yang dinamakan dengan necking. Nah, lalu baja mengalami patah. Nah, bagaimana Sobat Sipil? Menarik bukan videonya? Nah, lalu mungkin Sobat bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita membagi baja berdasarkan mutunya? Nah, untuk di Indonesia ini, kita mengacu kepada SNI nomor 1779 tahun 2002. Nah, jadi SNI tersebut membagi baja berdasarkan tegangan putus dan tegangan lelehnya. Nah, kita dapat melihat itu pada tabel berikut. Nah, jadi dapat lihat bahwa baja itu dibagi menjadi beberapa mutu, seperti BJ34, BJ37 dan seterusnya. Nah, jadi mutu baja itu dinamakan berdasarkan tegangan putus minimumnya. Misalnya BJ34 memiliki tegangan putus minimum sebesar 340 MPa. Nah, jadi begitu Sobat Sipil. Bagaimana? Menarik bukan informasinya? Nah, Sobat Sipil, bagaimana pendapat Sobat tentang penjelasan video tadi? Sekarang pasti jadi lebih paham kan? Tulis pendapat Sobat di kolom komentar berikut. Like jika Sobat Sipil menyukai video kami, dan tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa.